Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan belajar suatu prinsip yang kita harus hidupin di masa-masa yang saya percaya tidak mudah hari-hari ini. Tapi kalau kita mengerti prinsip tentang kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya rindu bagikan bagi kita akan kuat menghadapi segala sesuatu. Baik, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Saya bacakan buat kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana Rasul Paulus menyatakan bahwa Bapa itu adalah Bapa yang sangat baik. Sama-sama kita ketahui jemaat Roma, mereka pada waktu itu latar belakangnya tidak mudah hidup dalam iman kekristenan, karena kita ketahui di sana ada kaisar yang sangat berkuasa, dan kaisar ini seorang yang psikopat, saya berani katakan itu, karena kaisar ini cukup gila menghukum, menindas, dan membinasakan orang-orang percaya pada waktu itu. Jadi firman Tuhan ini menyatakan bahwa Dia Bapa yang baik, yang sudah menyerahkan segala-galanya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Di sini pastinya waktu Bapa yang baik itu untuk menyerahkan segala sesuatu yang baik itu hanya melalui Yesus Kristus. Jadi Roma 8 ayat 32 ini sebenarnya tujuannya, mengapa Bapa itu menyatakan segala sesuatu yang baik sekalipun mungkin keadaannya tidak baik, kenyataan hidup yang tidak baik yang dialami orang-orang percaya pada waktu itu, penganiayaan, mungkin pada masa-masa akhir ini, hal-hal yang terjadi di zaman-zaman akhir yang Alkitab sudah katakan, tetapi Dia Bapa yang baik. Jadi kalau kita suka hari ini tentang tema khotbah renungan singkat saya, yaitu identitas kita. Nah, orang yang mengerti identitasnya, dia tidak akan dipengaruhi oleh situasi keadaan apapun. Orang yang mengerti identitasnya, dia tidak akan cemas, takut, bimbang, dan lain sebagainya. Dan orang yang mengetahui identitasnya, dia pasti punya tujuan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena identitas kita adalah anak. Dan anak itu bukan budak. Dan anak itu adalah anak yang sudah dinyatakan. Karena kita percaya kepada anak tunggal Bapa Yesus Kristus, kitalah menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah ini adalah orang-orang yang dikatakan Alkitab biji matanya Tuhan. Dan kita harus menyadari, kita harus tahu identitas kita siapa. Identitas kita anak. Sekali lagi, identitas kita bukan budak. Karena budak tidak merdeka, tapi anak dimerdekakan. Karena budak tidak memiliki hak dalam bentuk apapun. Dan budak selamanya budak. Tapi karena identitas kita anak, anak adalah orang-orang yang merdeka. Anak adalah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Segala sesuatu yang Bapaknya punya. Untuk itu sebagai orang percaya kita harus mengerti, memahami, dan menyadari identitas kita di dunia ini, yaitu anak-anak Allah. Sekali lagi, bukan budak. Karena budak tidak merdeka. Tapi karena kita anak, kita merdeka. Dan kita mewarisi segala sesuatu yang daripada Bapa. Mungkin sebelum kita mempercayai Yesus, ya, kita adalah budak daripada dosa. Tapi ingat, setelah kita percaya kepada Yesus,
anak tunggal Bapa itu, kita adalah anak-anak Allah. Mengapa kita menjadi anak? Menurut suratan Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 32 ini adalah begini dia. Kata menyerahkan di sana ditulis dengan kata paradidomi. Paradidomi itu adalah Bapa menyerahkan anaknya ke dalam bahaya. Seperti bayi ditaruh di tengah-tengah hutan belantara yang akan siap diterkam, bahkan diterkam oleh binatang-binatang buas. Itulah dia, Yesus ditaruh di dunia yang jahat ini, yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Yesus dihina, Yesus dicaci, Yesus dimaki, bahkan Yesus dimahkotakan duri, bahkan mati di sayur salib. Untuk apa? Supaya anak-anak Allah itu menerima identitas sebagai anak itu. Nah, kalau demikian, Bapa melakukan hal yang sukar itu, paradidomi itu, Bapa berikan kepada kita. Apalagi soal-soal aspek kehidupan, pasti Bapa akan mencukupinya. Hari-hari ini keadaan-keadaan ini yang goncang-gancing, yang tidak kita mengerti, tidak bisa kita pahami, dan tidak bisa kita pasti, kita tidak perlu takut. Karena kita anak. Kerjakan bagian kita sebagai anak. Dan Bapa yang bertanggung jawab itu sudah menyatakannya paradidomi. Hal yang paling sukar, hal yang tidak bisa dikerjakan oleh anak-anaknya yang ada di dunia ini, kecuali lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah dinyatakan bagi kita. Hal yang sukar itu sudah diberikan, dijamin ketika kita percaya kepadanya. Nah, itulah Bapa yang kita sembah itu. Itulah Bapa yang kita percaya itu dalam Yesus Kristus. Jadi Bapa itu sudah menyatakan hal itu kepada kita. Bapa itu, dia Bapa yang melakukan hal yang tersukar, yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anaknya yang ada di dunia ini. Itulah dia lewat Yesus Kristus. Dan di ayat ini dikatakan mengaruniakan segala sesuatu. Kata segala, mengaruniakan segala sesuatu itu karusiomai. Nah, Bapa, karusiomai ini gambarannya Bapa memukul kita dengan segala kebaikan-kebaikannya, bertubi-tubi tanpa berhenti. Kata memukul ini adalah kata persahabatan. Kata memukul ini adalah kata sebuah hubungan. Kata memukul di sini adalah kata sebuah kasih sayang daripada Bapa, dan itu diberikan dalam bentuk kebaikan-kebaikannya, dan itu bertubi-tubi tanpa pernah berhenti. Itulah Bapa kita. Secara pribadi saya mengalami kebaikan-kebaikan daripada Bapa ini. Untuk itu saya bersaksi, saya tidak perlu takut tentang apapun. Semua hal mungkin bisa terjadi di dunia ini, asal kita mengerti, memahami, dan kita menyadari identitas kita anak-anak Bapa. Untuk itu saya mau bertanya kepada kita, apa yang kurang dari Bapa kita? Apa yang kurang dari Bapa yang kita sembah itu? Apa yang kurang dari Bapa di dalam Yesus Kristus itu? Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Jangan pernah takut akan situasi keadaan sampai akhirnya dunia ini. Alkitab sudah berkata, bukan semakin baik, bukan semakin indah, karena dunia ini akan hancur dengan segala keinginannya. Tetapi kita harus menyadari, memahami, dan mengerti Dia Bapa yang baik dalam hidup kita. Dialah Bapa di dalam Yesus Kristus. Alami Bapa itu, nikmati Bapa itu, dan hiduplah bersama dengan Bapa itu. Karena anak itu pasti punya hubungan khusus dengan Bapanya. Karena anak itu pasti merdeka di dalam kehidupannya dalam hal-hal dosa. Karena anak melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapanya. Sama seperti Yesus. Untuk itu apa yang kurang? Sekali lagi saya bertanya. Yang kurang adalah kita. Kita sering kurang ajar kepada Bapa.
Tuhan memberkati kita. Shalom.